hari yang lalu pada saya dongeng ke buku macam-macam. Tidak pertanyaannya pada COVID-19 ini katakanlah rekayasa politik dunia yang ujung-ujungnya akan mencari duit melalui vaksinasi. Saya hanya mention saja bahwa saya yang ditangani kemudian saya beri contoh saja di Wonosobo yang terkena sekian, yang meninggal di Kecamatan Kalikajar, Wadas Lintang, Kaliwiro, Wonosobo sendiri, Kertek juga sudah ada. Masih akan tidak percaya? Hati-hati loh mas, jangan nyepelek. Ketika itu dia tidak membantah lagi, tidak bisa membantah lagi setelah saya tunjukkan bukti-buktinya. Bapak Ibu, update tanggal 1 Oktober itu bahwa untuk Kecamatan Wonosobo paling tinggi ada 125 yang positif. Kemudian untuk Kalikajar 85, Garung 60, Kertek 57, Kejajar 42, Mojo Tengah 39, Selomerto 36, Kaliwiro 27. Ini terbalik. Ya 37 malahan mestinya 37 juga 36. Kemudian para kena ini. Sidoarjo 31, Leksono 25, Sepuran 23, Kalimbawang 14, Wadas Lintang 14, Watu Malang 13, Kepel 12 dan Kota Wonosobo 10. Ini tanggal 1 Juni. Oleh karena itu sekali lagi itu mengisyaratkan bahwa kita tetap harus hati-hati. Karena itu bagian daripada ikhtiar kita, mudah-mudahan dengan ikhtiar ini Allah akan menjaga kita dari akibat yang buruk di era pandemi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya ketika kita bicara tentang ketangguhan mental, maka tentu bagi orang yang beriman ada dua hal yang harus dilakukan. Secara keagamaan atau gampangnya protokol keagamaan, dan yang kedua melaksanakan protokol kesehatan. Awal tadi saya bacakan surah Al-Asr. Dalam surah Al-Asr itu, Bapak Ibu, pendek, cucu kita sudah hafal semuanya yang belum TK. Sesungguhnya mengandung pendidikan pelajaran yang jika dipraktekkan sungguh-sungguh merupakan satu jaminan bahwa kita pasti tidak akan termasuk orang-orang yang merugi. Karena di awal ayat itu ditegaskan semua manusia pasti akan merugi kecuali inilah yang akan kita pelajari pada pagi hari sebagai modal ketangguhan jiwa, kekuatan mental kita bersama-sama. Yang pertama adalah mari kita kuatkan iman kita kepada Allah. Tauhidullah semakin kita tingkatkan. Kita yakin bahwa tak ada sesuatu yang akan terjadi di dunia ini kecuali
apa yang sudah Allah tetapkan. Presani surah At-Taubah ayat 51. Lupa ini ya. Ya ampun, monggo jenengan sing ngatur. At-Taubah 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan Muhammad, la yusibana, sama sekali tak ada sesuatu pun yang akan menimpa kita. Lan, sama sekali tidak. Jadi tidak ada sesuatu pun yang bakal bisa menimpa kita illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang sudah Allah tentukan pada kita. Ini menegaskan bahwa siapa yang akan terkena COVID dan yang tidak sudah Allah tentukan. Siapa yang akan meninggal dan yang sembuh, Allah sudah tentukan. Tapi kita jangan nekat. Harus ada ikhtiar. Oleh karena itu, Allah tegaskan pula yang kedua, huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah lah pengayom kita. Allah pelindung kita. Jadi kita memohon perlindungan kepada Allah di era seperti sekarang ini. Sambil bagaimana cara kita berlindung? Tawakal kepada Allah. Tawakal itu dilakukan ikhtiar dulu, kemudian kepasrahan kita kepada Al-Khaliq, Sang Penentu semua peristiwa. Itu namanya tawakal. Belum tawakal ketika seseorang belum melakukan ikhtiar lebih dahulu. Itu belum tawakal. Itu disebut nekat bisa. Seperti teman saya tadi, ke teman saya kemana-mana tidak pernah pakai masker. Dia cerita sendiri. Dene waras mas, nyong ora apa-apa. Itu namanya nekat. Sampean kepengin kecanda apa? Ya ora kaya gitu. Jadi kita harus ikhtiar dulu, kemudian baru kita serahkan ikhtiar kita yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Maka beda antara mukmin dan kafir dalam masalah tawakal ini, penyerahan apa yang akan terjadi ini pada ikhtiar. Orang-orang kafir, orang tidak beriman, dia sangat meyakini terhadap usahanya, terhadap ikhtiarnya. Berhasil. Contoh yang mudah begini. Saya menanam lombok. Semuanya sudah kita siapkan dengan cara yang bagus sesuai dengan ilmu pertanian. Ketika tumbuh saya meyakini pasti sukses. Jadi saya menyandarkan keyakinan kepada ikhtiar saya. Itu namanya ikhtiar atau tawakalnya sandaran sesuatu kepada usahanya sendiri, ikhtiarnya sendiri. Orang mukmin tidak seperti itu. Ketika saya sudah menanam seperti tadi, kemudian terserah kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi tanamanku ini menghasilkan buah yang mencukupi dan berkah bagi kehidupan kami. Nah, itu namanya ikhtiar, tawakal yang betul. Jadi itu beda antara tawakal orang-orang yang tidak beriman dengan kepasrahan orang-orang yang beriman. Karena itu, sekali lagi, di era pandemi ini kita harus berikhtiar. Baik secara fisik, jasmaniah maupun rohaniah. Yang kedua, ini tadi menyangkut illal ladzina amanu. Intinya, iman kita harus kita tingkatkan.
Yang tidak akan rugi hanya orang-orang yang beriman. Yang kedua, tingkatkan pula kesalehan kita. Ada kesalehan vertikal, ada kesalehan sosial. Monggo kita buat seimbang ini. Jangan sampai kita ibadah pribadi luar biasa, tapi ibadah sosialnya sangat kecil. Ambil contoh saja untuk masalah ini dalam surah Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah vertikal wa mimma razaqnahum yunfikun sosial. Ibadah vertikalnya sholat. Seorang mutakin mesti seorang yang sudah stabil sholatnya. Ibadahnya sudah mantap, tidak jeglang-jeglong, tepat waktu. Monggo di era yang seperti ini kita harus tingkatkan. Tepat waktu. Berjamaah di masjid untuk para bapak, kaum pria. Ibu-ibu boleh di rumah, bahkan lebih utama di rumah. Usahakan sekhusyuk mungkin. Itu kualitas ibadah kita secara vertikal. Ibadah sosial kita, wa mimma razaqnahum yunfikun. Kita gemar bersedekah. Sekali lagi, pakai fi'il mudhari' yunfikun seperti sholat tadi, yuqimunas shalah. Sholatnya terus menerus, sedekahnya juga terus menerus, meskipun masih dengan kata-kata mimma, seperangan sebagian dari pemberian Allah. Kira-kira yang masuk ke kotak, yang kecil apa yang besar? Nah, jujur, saya juga begitu. Mimma itu yang kalau kita masuk yang kecil, masukkan yang kecil, itu namanya baru mimma, sebagian kecil. Dan Allah melatih dalam surah Al-Baqarah 77. Allah meningkatkan kualitas kita untuk atal mala ala hubbihi. Bahkan dalam surah Ali Imran ditingkatkan lagi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum akan mencapai suatu tingkat kebajikan sebelum kita menafkahkan, mendermakan sesuatu yang paling dicintai. Dan di saku kita ada merah, atusan, ada biru, ketan, ada hijau 20-an, sampai ada yang plotok-budok ewonan. Kalau kita belum mencapai al-biru, maka yang dipilih belum yang merah. Sebab untuk mencapai al-biru itu yang kita pilih langsung yang merah. Sampun ngaten dereng? Monggo berlatih kala-kala. Nggih, kala-kala. Jangan nambah dino 1000. Monggo kala-kala ada peningkatan. Baik. Ini membangun kesalehan sosial. Dan besok banyak orang yang ketun, orang yang kecewa. Karena apa? Karena masih belum bersedekah, belum banyak sedekahnya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Al-Munafiqun ayat 10. Ketika sudah di akhirat kita ingin dikembalikan ke dunia sebentar saja. Untuk apa? Untuk bersedekah. Supaya termasuk orang-orang yang soleh. Jadi predikat soleh ini satu di antaranya diraih tidak hanya dengan ibadah vertikal saja, namun justru yang menguatkan adalah ibadah sosialnya. Itu yang kedua. Maka di era pandemi ini di Indonesia sudah bagus sekali gemar sedekah, tolong menolong dan sebagainya. Namun lama-kelamaan ya bosen nyatanya. Tadinya itu hampir di tiap desa ada sedekah gratis. Suwe-suwe mingkari papane tok. Wis ora ana sing nyantelke meneh.
Nggih. Ora itu. Wah, sampai berapa lama kita belum tahu soalnya. Yang ketiga, budayakan kehidupan yang benar. Wa tawasau bil haqq. Membiasakan yang benar, membiasakan yang jujur. Presane surah At-Taubah 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersama-samalah kalian dengan orang-orang yang jujur, yang benar. Jadi Allah mengantarkan kita, menyuruh kita terus bersama-sama kelompok orang-orang yang jujur. Komunitas yang jujur mesti lebih senang bertemu dengan kejujuran. Dan itu sudah menjadi fitrah manusia. Kalau ada kelompok yang jujur, kemudian ada masuk orang baru, ternyata tidak jujur, senang tidak? Tidak senang. Wah, kae jan barang ono kae wis rusak awake dhewe. Ora tahu bener ngomongnya, misalnya seperti itu. Delong pisan, aduh, rusak. Begitu pula ketika kelompok komunitas ini orang-orang yang memang grup tidak jujur, senengnya goroh dan sebagainya, bahkan terhadap istrinya sendiri saja goroh, ya mereka lebih nyaman ketika bertemu dengan teman-teman yang sefaham, sekebiasaan. Kalau masuk orang yang jujur, orang yang benar, tidak senang. Yang tidak jujur ya ora seneng. Yang jujur masuk kelompok jebulannya aku keliru mlebu nang kene. Waduh, jan wis rusak iki. Nah, ini misalnya. Oleh karena itu Al-Qur'an mengantarkan kita monggo ketika hidup kita ini jadilah orang yang benar. Niat pun harus benar. Ngaji itu niatnya harus benar, bismillah. Mencari ridha Allah, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Harus benar, niat saja sudah harus benar. Berbicaranya juga harus benar. Pada siapapun. Itu yang akan menyelamatkan kita. Nah, yang keempat, tawasau bis sabr. Biasakan membudayakan kesabaran. Bersabar. Apa sabar itu? Al-habsu wal kaffu. Dr. Qardawi menerjemahkan seperti itu. Al-habsu itu menahan diri. Wal kaffu juga hampir sama, bertahan dalam keadaan yang tidak menyenangkan maupun yang menyenangkan. Jadi kita harus bisa bertahan dalam situasi yang sedang tidak kita senangi. Seperti sakit dan sebagainya. Atau dalam suasana yang sebetulnya sangat senang kita, tapi kita harus bertahan, jangan diterus-teruske. Itu namanya sabar. Adakah batas kesabaran? Mboten nonton. Presani surah Al-Imran 200. Sabar tidak ada batasnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau kita ingin termasuk kelompok orang-orang yang sukses, yang berkeberuntungan, mendapatkan keberuntungan, anugerah dari Allah SWT, jadilah orang yang terus bisa meningkatkan kesabaran. Sabarlah kalian dan tingkatkan kesabaran kalian.
Jadi sekali lagi, sabar tidak ada batasnya. Nah, mari kita perhatikan bagaimana pendapat Syekh Dr. Qardawi dalam masalah sabar ini. Beliau membagi kesabaran menjadi 6 macam kesabaran. Yang pertama, sabar dalam taat kepada Allah. Sabar dalam taat kepada Allah. Yeah. Surah Maryam ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Allah Tuhan pencipta semua langit dan bumi, dan apapun yang ada antara langit dan bumi itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu fa'budhu, perhambakanlah dirimu kepadanya. Wastabir ibadatih, dan hendaklah kamu bersabar yang sungguh-sungguh dalam melakukan peribadatan kepadanya. Di dalam menghambakan diri kepada Allah, hendaknya sabar. Adakah yang kamu ketahui sesuatu yang sama dengan Allah? Jadi ibadah ini dalam segala bentuknya, ibadah kan ada yang umum, ada yang khusus. Ibadah umum itu yang melakukan apa saja, semua kebaikan yang diniatkan untuk ridha Allah Subhanahu wa taala jadi ibadah. Apalagi yang memang khusus seperti sholat. Maka sholat itu pun butuh kesabaran. Bapak Ibu, gampang kok nitani. Orang sholat yang sabar dengan yang tidak sabar itu gampang sekali. Kalau ada orang sholat ngiduk baik, apa jenenge? Ya tergesa-gesa. Tidak tumak ninah, tandane orang tidak sabar di dalam sholatnya. Suwene sholat ke pira toh? 4 rakaat 5 menit itu sudah bagus. Sudah lumayan tumuk ninahnya. Kita tidak mungkin bisa sholat seperti Rasulullah SAW sampai berjam-jam. Kalau ada imam ngimami sampai 1 kebet saja nun sewu, 1 halaman itu nun sewu. Mungkin kita ini sudah tidak karu-karuan rasanya. Peloposan temen, tupe hafal Quran. Gemes nun sewu. Itu kesabaran di dalam sholat. Sebagai contoh. Dan demikian dalam hal-hal ibadah-ibadah yang lain. Maka mari kita berlatih sholat ini supaya kita termasuk orang yang sabar. Yang pertama, kita jaga tumak ninahnya. Tidak usah kesusu. Kemudian yang kedua, kita berlatih untuk menikmati bacaan-bacaannya. Bacaannya dinikmati. Seperti halnya kita ketika makan itu. Apa yang sudah di mulut ini kita nikmati. Kita kunyah sampai lembut. Sehingga terasa betul-betul asine, guriye, legine, krasa kabeh. Sebab dinikmati. Makan yang tidak dinikmati, non-sewu plang-plung. Tidak akan terasa nikmat. Beri rasanya, loh orang genah, kesusu. Itu. Sholat pun ketika bacaan itu dinikmati, akan membuat kita senang. Apalagi yang ketiga, paham, tahu maknanya. Walaupun tidak usah sambil ngapal, tahu makna. Ini menjadi penting supaya kita dalam ibadah itu memperoleh kesabaran.
Jangan menjadi orang yang tergesa-gesa. Yang kedua, sabar dalam menerima cobaan hidup. Nah, sekarang ini kita sedang mengalami. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah 155 kita sudah sering mendengar A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin dan seterusnya. Dan 4 hal yang disebutkan di dalam ayat ini. 1, khauf. Kita sedang diuji rasa takut. Coba. Satu desa ada 1 yang kena saja COVID secara positif. Kabeh do wedi. Yang meninggal kena COVID. Wedi harap nyedak. Ya betul, kecuali keluarga. Rasa takut sekarang ini sedang membayang-bayangi kita. Yang kedua apa? Al-ju', rasa lapar. Sebagian masyarakat kita ada yang mungkin tidak bisa kenyang makannya karena kekurangan penghasilan. Dan ada yang memang lapar karena tidak boleh makan. Walaupun sugih banget. Penyakitnya pirang-pirang. Dirungsung penyakit. Ora entuk santen, ora entuk legi, ora entuk gurih, ora wis sing dilarang semuanya. Tidak ada nikmatnya hidup. Padahal semuanya ada pada tangannya. Lapar karena penyakit. Demikian pula yang ketiga, wa naqsim minal amwal. Harta berkurang. Usaha seret cari keuntungan luar biasa sulitnya. Meskipun ada yang tetap bisa membuka peluang dan berhasil. Ada. Itu bagian dari anugerah Allah. Dan bahkan ada yang al-anfus dipanggil oleh Allah. Kematian karena COVID ini. 4 ini semuanya lengkap sekarang sedang kita hadapi. Maka sekali lagi, mari kita tingkatkan kesabaran kita dalam menerima cobaan hidup ini. Kadang-kadang cobaan hidup yang tidak menyenangkan. Kadang-kadang yang menyenangkan. Kepingin iki harus bersabar. Anak kita kepingin sepeda, kanca-kancane wis do sepedanan kabeh. Sekarang kan sudah ngetren banget toh yang namanya sepeda. Waduh, durung iso golek sepeda. Sabar. Kita didik anak kita untuk sabar. Yen wis kagungan mesti tak pundhut. Itu sabar terhadap hal-hal yang diinginkan. Nanti ada khusus. Yang ketiga, sabar menahan keinginan nafsu ini. Contohnya surah An-Nur ayat 37. Kadang-kadang kita menginginkan sesuatu, kita harus bersabar. Karena ada yang lebih penting. Allah contohkan dalam surah An-Nur ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rijalul la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Ada sekelompok orang laki-laki non-Jawa ini dicontohkan, ibu-ibu tidak usah ngari. Karena pedagang-pedagang di Arab Saudi ini kan semuanya orang laki-laki. Onten toko-toko sing dijogo wong wedok onten mboten? Mboten. Hanya di Indonesia barangkali atau di luar Arab pokoknya. Yang penunggu toko ya laki-laki ya perempuan. Kalau di Saudi semuanya laki-laki. Di pasar-pasar yang dagang laki-laki semuanya. Kaum perempuan dimuliakan. Teng dalem didik anak-anak. Nah, ini ada sekelompok laki-laki yang hebat. Walaupun sedang laris, manis, tapi ketika mendengar suara adzan, ia tinggalkan dagangannya. Dia tidak terpaku kepada apa yang disenangi,
yaitu al-bai', jual beli. Tijarah, dagangan-dagangan yang menyenangkan. Dia tinggalkan itu, dagangan dan jual belinya. Untuk apa? Mencari ridha Allah SWT. Untuk menegakkan sholat. Ketika sudah waktunya untuk zakat, ia keluarkan kewajiban zakatnya. Hasil keuntungan dari tijarah berdagang tadi. Ini sebagai contoh diabadikan. Nun sewu. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu introspeksi. Kinten-kinten sampun saged ngaten apa dereng? Gek rame dagangane terus adzan zuhur. Tinggalkan atau terus? Terus atau tinggalkan? Terus. Abot banget. Ditantangan. Di sini kesabaran untuk menuruti hawa nafsu. Dikekang. Wis tinggalkan. Itu namanya orang yang sabar. Dan ketika sholat pun dia tidak kesusu. Karena dia sudah mendapat pelatihan-pelatihan kesabaran dalam masalah ibadah yang pertama tadi itu. Yang keempat, ini hampir habis. Sabar dalam berdakwah. Surah Luqman, saya contohkan ayat 17. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Anakku ngger, ayo sholat. Orang tua ketika memerintahkan anaknya untuk sholat butuh kesabaran prima. Kenapa? Sangat sulit membangunkan anak apalagi di waktu subuh. Ping pinten Pak lenggugah putra. Bola bali. Gugah ming klelet. Ayo subuh. Tar lagi. Sampai 4 mungkin 5 kali. Sampai diperciki air pun non jauh kadang-kadang belum gonjet. Tapi jangan dikerujuk non jauh kasihan. Ulah blebok kaya jangkrik mawon. Jangan. Harus sabar kita non jauh, harus sabar. Malah ada yang sabar. Jangankan yang sudah agak memang sudah anak remaja nih. Ada yang melatih anaknya masih kecil, baru umur 4 tahun. Diajak bangun subuh. Coba anak 4 tahun kok diajak subuhan. Karena tidak bisa bangun, dibopong, dibawa ke masjid. Digeledakke. Ya tetap tidur toh wong anak-anak. Ini untuk menanamkan disiplin di dalam sholat. Masya Allah. Ini cara dakwah kita kepada anak, kepada keluarga, pada istri, pada siapa saja. Monggo, butuh kesabaran. Yang penting kita sampaikan, kita didikkan secara benar. Mudah-mudahan Allah menggerakkan hatinya untuk melaksanakan. Itu saja tugas kita. Kita perbuat, hasilnya kita serahkan pada Allah SWT. Dalam segala hal kita butuh kesabaran untuk mendakwahkan kebaikan. Amar ma'ruf, apalagi nahi mungkar yang lebih berat, butuh kesabaran yang berat. Dan itu semuanya termasuk perkara yang penting, azmil umur, yang harus dilaksanakan. Yang kelima, sabar dalam perang. Mudah-mudahan tidak terjadi perang. Pokoknya ini perang ya wis. Ya orang mati ya pateni. Ya orang mati kok pateni. Ya mateni. Nek mboten dipateni nggih mateni. Itu memang perilaku ketika orang di medan peperang. Yang terakhir, sabar dalam pergaulan. Monggo
dengan teman, dengan siapa saja, pergaulan internal keluarga, istri, anak, butuh kesabaran. Sering kita mendengar berita yang sangat menyusahkan. Baru saja kemarin sore diberitakan di TV One. Bapak nih gantung anake karena apa? Karena kesel bojone ra bali-bali malah sing digantung anake coba. Ora gendeng kok. Contoh. Dan sering kita melihat berita-berita yang sangat memilukan karena kehilangan kesabaran ini. Maka mudah-mudahan kita memperoleh contoh yang sangat indah dari Rasulullah SAW, diperintah dan beliau menjadi orang yang paling sabar, super sabar. Allah perintahkan pada beliau Rasulullah SAW, isbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Muhammad, Anda sabarlah menghadapi ucapan-ucapan orang yang tidak senang kepada kamu. Nabi sering dibuli dan terus-menerus dibuli, bertahan sampai 12 tahun di Mekah. Bahkan diintimidasi, sering akan dibunuh non-sewu. Tetap tidak menunjukkan kekerasan, kejengkelan, balas dendam dan semuanya. Semuanya dilakukan penuh kesabaran. Sampai sahabat kadang-kadang juga kesel. Ada temannya sudah disiksa sampai mati. Ada yang sampai ngomong kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mohon pertolongan kepada Allah dalam situasi seperti ini? Beliau malah cerita, zaman biyen ono sing digergaji sampai terbelah kepalanya. Ada yang digaruk pakai cakar besi sampai dagingnya terkelupas dari tulang-tulangnya. Mereka tidak melepaskan imannya. Begitulah kesabaran di dalam berpegang kebenaran. Nah, itulah macam-macam kesabaran. Karena itu, sekali lagi, di era pandemi ini, ketangguhan hanya bisa dilaksanakan dengan kesabaran, kekuatan iman, amal soleh, apalagi budaya kebenaran dan kesabaran. Dan keistimewaan sabar, monggo nanti dipersani dalam surah Al-Baqarah 1653 sebagai contoh. Allah menyertai orang-orang yang sabar. Hebat, orang-orang sabar ini disertai oleh Allah, dibimbing terus oleh Allah. Allah mencintai orang-orang sabar. Surah Al-Imran ayat 146. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah sangat mencintai para pesabar, orang-orang yang sabar. Yang ketiga, Allah akan memberikan anugerah yang amat besar kepada orang-orang yang sabar. Dalam surah Al-Ahzab 35. Monggo nanti penjenengan perisani Al-Ahzab 35, ada 10 kelompok orang-orang yang mendapatkan anugerah sangat besar dari Allah. Di antaranya satu adalah as-sabirina was-sabirat. Laki-laki yang sabar dan perempuan-perempuan yang sabar. Nah, yang keempat, orang yang sabar memperoleh perlindungan dari Allah, rahmat dari Allah, dan hidayah dari Allah. Al-Baqarah 156. Dan terakhir, Bapak Ibu, protokol kesehatan monggo tetap kita laksanakan. Karena itu bagian dari ikhtiar kita. Membiasakan pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan hidup sehat. Ada informasi yang sangat bagus. Ustadz Adi Hidayat LCMA telah menemukan ramuan untuk mencegah bahkan semua virus termasuk COVID ini. Mudah-mudahan
Muhammadiyah yang sudah siap untuk memperbanyak nanti. Kalau sudah diproduksi banyak, mudah-mudahan kita bisa mempergunakannya. Ini sekarang sedang dimulai untuk membuatnya dan diinisiasi oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Bapak Ibu, itulah cara kita untuk menanamkan kekuatan mental, jiwa yang tangguh ketika semua perkara menjadi sulit bagi kita semuanya. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menanyakan hal berdagang. Bagaimana hukumnya semisal kita melayani pembeli, nah membeli barang sesuatu terus sudah dibayar, tapi barangnya tertinggal, terus nggak tahu orangnya web di mana atau di tempat yang jauh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana kalau kita membuat suatu produk dengan logo berlambangkan misalkan tempat ibadah agama lain, contoh seperti candi dan lain-lain. Yang seperti itu hukumnya bagaimana? Terus yang ampun kakek Pak, tidak kelalaian. Ya misalnya salah satu produk makanan apa dan diberi gambar candi itu. Terus bagaimana hukumnya itu tadi? Terus uang yang atau barang yang terjatuh di tempat kami, terus uang itu dikemanakan atau barang itu yang tertinggal dikemanakan? Mohon penjelasan. Ya, terima kasih. Pertanyaan pertama, kelalaian. Apa Pak nanti? Oh ya, ketika kita sedang asik berjual beli, ada barang yang ketinggalan. Kita tidak tahu nama orang itu, alamat yang mana, tahanlah barang itu. Sampai orangnya datang. Saya yakin mesti satu saat orangnya datang. Kalau orangnya kok tidak datang, bisa dimanfaatkan untuk keperluan sosial. Sodakohkan katakanlah. Kalau berbentuk makanan misalnya kan ada batasannya. Ini harus segera sodakohkan kalau berbentuk makanan. Kalau berbentuk barang-barang yang tahan lama, tunggu. Kalau tidak tadi disodakohkan bisa. Nah, yang kedua hampir sama. Kita membuat produk dengan lambang-lambang yang tidak islami. Bapak Ibu, suatu produk yang akan kita pasarkan memang kadang-kadang butuh lambang-lambang atau simbol-simbol yang menarik. Maka non jauh, sebagai seorang muslim, tampakkan jati diri kita. Simbol ataupun gambar-gambar yang bersifat islami itu bisa dimanfaatkan untuk produk kita. Atau paling tidak kita harus mengambil yang netral. Tidak bersifat mendakwahkan agama lain malah non-jauh. Kalau kita ambil dengan candi, jelas candi itu adalah lambang kehormatan dan ritualitas bagi kaum saudara kita kaum Hindu. Maka kalau kita mengambil itu, berarti kita memasarkan mereka juga kan. Nah, kalau tidak masjid, ya monggo apa yang bisa kita jadikan sebagai lambang yang netral, tapi menarik. Yang ketiga, sampun nggih. Nah, kalau ada uang jatuh, kita tidak tahu akan dikemanakan, masukkan saja ke kotak amal. Kalau di toko kita, toko penjenengan, ada kotak amal biasanya, masukkan ke situ. Kalau tadi orangnya datang, ya wis dilironi jenengan sedekah.
Pinten 10.000. Pas nggih, bau tak lebokke kotak mriko engko tak ganti kula. 10.000. Kala-kala. Gitu, Pak? Nggih, matur nuwun. Ibu, satu lagi. Wonten, Bu? Matur nuwun, mboten wonten. Bapak ada? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau nanya, di masyarakat kita ini banyak sekali aliran-aliran di Islam ya. Kadang-kadang saya mengalami kebingungan karena masing-masing dalam melakukan syiar atau dakwahnya, para ulamanya atau ustadznya memberikan kajian-kajian yang satu sama lain kadang berbeda. Kadang saya juga mengalami kebingungan karena di sisi lain ustadz atau kiainya berbeda dalam menyikapi dalam hadis dan sunnahnya. Ada yang menyatakan bahwa oh ini hadisnya palsu, tidak sahih gitu. Nah, makanya saya kadang-kadang bingung karena bagaimana harus menyikapinya. Kemudian dalam bagaimana cara kita istiqomah dalam melakukan ibadah, terutama dalam beribadah di masyarakat. Kadang-kadang kita juga berbeda dalam keyakinan. Dalam hal ini mungkin ada hal-hal yang membedakan antara, sebagai contoh, antara Muhammadiyah dengan NU gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ketika kita melihat para ulama, para ustadz memberikan pengajian yang berbeda sesuai dengan paham masing-masing, sikap kita bagaimana? Kita pilih salah satu. Mana yang panjenengan antepi? Yang panjenengan mantepi itulah yang dipegang. Dan termasuk saya juga mendapatkan, mungkin Bapak Ibu juga mendapatkan pemahaman tentang tidak benarnya social distancing, terutama dalam soft sholat. Ya karena pandemi ini sholat saja diatur. Sing Kanjeng Nabi perintah kon rapet lurus malah di arang-arang. Hadisnya jelas. Jadi Bapak Ibu, ini satu contoh saja. Hadis memang memerintahkan seperti itu. Sawu suhufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Di hadis lain min iqamatis shalah. Rapatkan, luruskan barisan kalian karena itu termasuk kesempurnaan sholat dan termasuk kesempurnaan pelaksanaan sholat. Itu memang redaksionalnya hadis seperti itu. Nah, sekarang kok direnggangkan. Nah, disinilah wilayah pemahaman antara tekstual dengan kontekstual. Muhammadiyah memahamkan. Karena pandemi COVID ini penularannya ketika orang rapat tanpa masker, maka ngomong saja sudah bubrul itu. Ratusan mungkin ribuan ketika saya punya COVID, kemudian saya ngomong, ini sudah ribuan COVID yang keluar dari mulut saya. Nah inilah yang menyebabkan Muhammadiyah berijtihad. Bahwa untuk satu dzari'ah. Satu dzari'ah itu apa? Menyumbat kemadharatan, mengedepankan kemaslahatan. Ketika kita berhimpitan, maka kemadharatan sangat dekat, sangat mudah terjadi. Maka itu ditutup dengan cara mengambil jarak. Supaya kemadharatan ini tidak terjadi. Penularan tidak terjadi. Itu bagian daripada pemahaman hadis tadi secara kontekstual. Nah, tentu berbeda. Yang satu berpegang kepada tekstualnya, redaksinya kaya ngene, ra kena diubah-ubah. Yang satu memahamkan
pemahamannya sesuai dengan kondisi ketika sedang ada pandemi. Seperti ini nun sewu, contoh jarak ini hanya 1 meteran. Begitu, oleh karena itu penjenengan bisa milih mana yang dimantepi, tidak usah ragu-ragu. Kalau itu sudah diyakini kebenarannya, pegang, istiqomalah, terus yang stabil dalam mengamalkan. Itu saja Mas. Oke? Baik, kalau masih belum puas ya memang tidak ada yang memuaskan. Saya tidak menjadi pemuas penjelasan. Itulah. Yang kedua apa? Yaitu istiqomah itu ketika kita sudah meyakini sesuatu maka melaksanakan secara stabil terus menerus, itu namanya istiqomah. Sampun? Halo? Nggih, sampun. Bapak Ibu, saya kira itu persis jam 7 di hadapan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Anallahi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.